Dibuka saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersy Guno Arif dari Forum News Network bisa kembali bertemu dengan Anda. Dan ini hari kelima akun saya atau channel saya Hersy Guno Point di blog. Dengan begitu Anda tetap tidak bisa menyaksikannya di beranda YouTube di Indonesia. Tapi bagi Anda yang sudah subscriber tetap bisa menyaksikannya, tetap mendapatkan notifikasinya. Jadi terima kasih saya ucapkan pada Anda yang telah subscribe dan juga membantu share dari video-video saya sehingga banyak orang di Indonesia bisa mengikuti informasi-informasi aktual dan analisis-analisis berita dari Hersy Guno Point. Sekarang saya akan kembali mengajak Anda untuk ngobrol, menyoroti persoalan korupsi bansos gitu. Saya ingin Anda tetap fokus pada soal ini dan ya agenda-agenda besar lain. Jangan terlena dengan berbagai pengalian isu. Karena itu saya tidak tertarik untuk menyoroti persoalan reshuffle kabinet yang baru saja dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tapi kalau Anda, saya kira kepo, masih tetap ingin tahu sedikit tentang reshuffle kabinet, kita bisa melihatnya dari sudut yang lucu gitu ya. Kenapa? Karena ini kan hanya semacam reuni saja gitu, reuni bagi pasangan Jokowi Ma'ruf dengan Prabowo Sandi. Bahkan ada juga yang menghubungkan, kalau saya baca-baca di media sosial, ini memang komentarnya lucu-lucu. Ini dikaitkan dengan bulan Desember, ini bulan diskon, bulan bonus. Jadi mereka mengibaratkan apa yang terjadi pada Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandi ini seperti buy one, get two. Beli satu, dapat dua. Tapi ini kan tentu khusus bagi para pendukung Presiden Jokowi yang pada waktu Pilpres 2019 kemarin mencoblos Jokowi Ma'ruf. Ternyata Anda sekarang dapat bonus, jadi pasangan Prabowo Sandi. Mungkin Anda juga sebel karena pasti kenapa Anda memilih Jokowi Ma'ruf, karena Anda tidak ingin Prabowo Sandi berkuasa. Tapi ternyata mereka sekarang masuk dalam kabinet dan ikut berkuasa, ikut menikmati kue kekuasaan yang dimiliki oleh Jokowi Ma'ruf. Sebaliknya, saya yakin yang paling sebel adalah para pendukung Prabowo Sandi, terutama emak-emak yang pada waktu itu bela-belain mati-matian gitu sampai musuhan dengan teman. Tiba-tiba sekarang orang yang Anda dukung gitu ikut juga bergabung di kabinet. Sebel pertama pada waktu itu karena Prabowo yang bergabung, tapi Anda masih senang karena ternyata Sandi memilih tetap bersama oposisi. Tapi sekarang Sandi juga bergabung. Jadi lengkap sudah. Karena itu menurut saya memang berita ini tidak terlalu penting, nggak ngaruh gitu kalau dalam bahasa anak muda sekarang. Makanya saya ajak Anda untuk fokus mengawal korupsi bansos yang terjadi di Kementerian Sosial. Angkanya ini memang luar biasa gede. Kalau kemarin kan Anda tahunya potongannya hanya 10.000 kan. Dari 300.000 per paket bansos itu dipotong 10.000 oleh Mensos. Sehingga menurut KPK, Mensos mengantongi dana sebesar 17 miliar. Kemudian muncul angka-angka yang jauh lebih gede gitu. Misalnya Fitra menyatakan angkanya sampai 3,5 triliun, kemudian ada juga yang menyebutkan seperti Maki potongannya sampai Rp33.000. Dan yang terakhir kita juga membaca berita Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku mendapat informasi dari publik, dari rakyat, potongannya sampai Rp100.000. Nah yang ini pasti bikin kaget dan bikin Anda tambah sebel nih. Koran Tempo mengutip dari laporan audit BPKP, ini jadi audit BPKP ini kan auditor resmi dari pemerintah, jadi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, yang menyatakan bahwa angka atau bantuan sosial yang berupa paket sembako itu, angkanya itu maksimal antara 150 sampai 150 ribu rupiah saja. Ini gila kan? Jadi jauh lebih gede lagi. Saya cuma bisa komentarin bahwa
yang terjadi korupsi bansos ini gila dan sadis gitu. Bayangkan angka orang lagi susah kemudian dibantu oleh pemerintah dan kemudian dipotong oleh pejabat pemerintah, angkanya gila-gilaan. Dari mana potongan-potongan itu muncul? Karena ternyata bukan hanya bahan sembakonya yang dipotong, tetapi juga sampai soal transportasinya, sampai bahkan kemudian juga pengadaan goodie bag. Nah, ini kalau sudah menyangkut goodie bag, Anda pasti sebagian besar mulai sensi. Karena kemarin kan beberapa hari yang lalu muncul tagar tangkap anak Pak Lurah. Ini berkaitan dengan dugaan yang ditulis oleh majalah Tempo, bahwa Gibran Rakabuming, putra Presiden Jokowi yang baru saja terpilih menjadi wali kota Solo, itu menjadi perantara yang merekomendasikan Sritek, PT Sritek, untuk kemudian dia mendapatkan jatah pengadaan goodie bag sebanyak 1,9 juta potong. Ini jatah UMKM dan kemudian dialihkan ke perusahaan tekstil besar PT Sritek. Ini yang sedang ramai. Nah, coba saya, supaya nggak salah, saya bacakan datanya, seberapa dahsyat dan sadisnya, berapa gilanya korupsi bansos ini. Nilai paket laporan dari Kemensos itu disebutkan Rp270.000. Jadi, dan nilai auditnya cuma 140 sampai 150.000. Jadi ada ketidakwajaran harga atau kelebihan pembayaran sebesar 65,88 miliar. Ongkos transportasi juga disikat juga ini. Disebutkan bahwa ongkos transportasi yang disebutkan oleh Kemensos itu sebesar Rp15.000 per paket. Ada ketidakwajaran harga sebesar 2,97 miliar. Goodie bag, nah ini yang rame dengan karena menyeret nama Pak Lurah. Harga yang ditawarkan ke penyedia itu, harga yang diajukan oleh Kemensos itu Rp15.000. Tetapi yang ditawarkan ke penyedia itu Rp13.200. Jadi ini sudah ada selisih angka Rp1.800. Nah, sementara ongkos produksinya itu kalau menurut audit BPKP cuma Rp6.500. Oke, katakanlah jadi ada margin misalnya katakanlah 10-20%. Angkanya juga masih jadi sampai 2 kali lipat ini. Jadi di markup sampai 100% gitu. Nah, dari data tersebut kemudian BPKP mengambil kesimpulan ada selisih alias ketidakwajaran sebesar 6,09 miliar. Jadi total selisihnya saja itu kalau angka-angka tadi mulai dari paket sembakonya, kemudian transportnya dan pembuatan goodie bag-nya itu bisa lebih dari sekitar 74 miliar. Gila, sadis kan? Ayo, apa kata lain yang lebih mewakili suasana batin kita mendengar kabar semacam itu? Tetapi Anda pasti lebih kaget lagi, karena angka-angka tadi yang disebut oleh BPKP itu tadi baru audit dari sebanyak 7,07 juta paket bantuan untuk Jabodetabek. Padahal di kawasan ini saja, di kawasan Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, itu total bantuannya adalah 22,8 juta paket. Jadi kalau itu kemudian kita jumlahkan, angkanya jauh lebih besar lagi. Jadi diperkirakan bisa sampai 2,73 triliun. Itu yang ditilep oleh menteri dan para pejabat di Kemensos yang kemarin ditangkap bersama dengan Menteri Sosial Yuliari Batubara. Angka-angka yang muncul itu pasti membuat Anda semua kaget. Tetapi Anda akan lebih kaget lagi kalau tahu bahwa karena seperti saya sebutkan tadi itu hanya Jabodetabek. Padahal angka perlindungan sosial yang dimiliki oleh Kemensos untuk seluruh Indonesia itu angkanya jauh lebih besar. Coba kita simak sekarang berapa besarnya seperti yang dikatakan oleh Sekjen Kemensos Hartono Laras. Saat ini total anggaran Kementerian Sosial ya mengalami satu perubahan beberapa kali. Terakhir besaran anggaran kami adalah 134,00 triliun ya, 134 triliun. Dan realisasinya sudah lebih dari 97,2% untuk per hari ini, per 6 Desember tahun 2020 atau tertinggi dari kementerian dan lembaga. Sementara untuk jumlah anggaran yang masuk untuk skema program perlindungan sosial yang dari Kementerian Sosial itu
sebesar 128,78 triliun. Dan realisasinya juga sudah 98%. Dari keterangan Hartono Laras tadi, total anggaran dari Kemensos itu 134 triliun untuk tahun 2020 ini. Jadi termasuk yang salah satu kementerian dapat alokasi anggaran yang sangat besar. Dan kemudian yang digunakan untuk perlindungan sosial, jaminan perlindungan sosial, artinya semacam bansos dan sebagainya yang bersifat reguler maupun non-reguler itu totalnya 128,78 triliun. Ini besar sekali. Coba Anda hitung-hitung sendiri. Saya sudah malas membayangkan ini karena ini nanti akan membuat saya makin kesal dan makin marah-marah saja. Ini tidak sehat bagi imunitas tubuh kita ketika di dalam situasi pandemi seperti saat ini. Kita pasti sudah langsung curiga saja gitu. Orang yang di Jabodetabek saja disikat, apalagi yang lainnya. Gitu. Jadi berapa besar kira-kira dana dari total 128 triliun lebih tadi yang masuk ke kantong Juliari dan para pejabat lainnya. Kalau sudah begini, saya kira wajar kalau kemudian publik menuntut kembali perlunya diberlakukan hukuman mati. Saya tahu banyak di antara kita tidak sepakat dengan hukuman mati, tapi hukuman apa lagi yang setimpal dengan seorang pejabat yang menilep dana bantuan sosial untuk orang miskin di tengah situasi ekonomi yang sangat sulit dan kita terus sedang dilanda wabah pandemi COVID-19. Nah, pada soal ini kan sebenarnya sempat disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri ketika berbicara di Komisi 3 DPR, dia menyatakan bahwa ada wacana untuk memperlakukan hukuman mati kepada para pelaku korupsi dana bansos, khususnya untuk COVID-19. Nah, ketika ditanya oleh wartawan beberapa waktu ketika melakukan jumpa pers tentang Juliari ini, Firly mengakui bahwa memang dia pernah menyatakan soal itu. Kita paham bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang 31 tahun 99 itu pasal 2 tentang pengadaan barang jasa, yaitu barang siapa yang telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan melawan hukum yang melibatkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian negara atau perugian negara. Di ayat 2 memang ada, yaitu ancaman hukuman mati. Sayangnya kemudian ketika menyampaikan tuntutan hukum yang disampaikan, pasal-pasal yang dikenakan pada Juliari sama sekali tidak mengadopsi ketentuan tentang hukuman mati. Yang disampaikan pasal-pasalnya sangat ringan. Ini tentu saja sangat mengecewakan publik. Karena Presiden Jokowi sendiri kan sebenarnya juga kelihatan sangat geram ketika mendengar kasus ditangkapnya Juliari ini, dan dia menyatakan bahwa dia sudah mengingatkan para menteri untuk tidak korupsi, apalagi korupsi untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terlanda COVID-19. Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Oleh sebab itu, juga berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara, baik itu menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pejabat, untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat. Apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat. Dari pernyataan Presiden Jokowi tadi clear. Jadi korupsi bansos ini adalah persoalan yang sangat serius. Karena itu kita tunggu statement berikutnya. Jadi tidak hanya sekedar mendukung KPK, kemudian mengingatkan para menteri. Misalnya sekarang yang kita harapkan Pak Jokowi menyatakan, oke, saya dukung KPK untuk
melakukan atau menerapkan hukuman mati bagi para pelaku bansos COVID. Nah, itu baru keren. Kita tunggu. So, mari kita kawal terus kasus korupsi bansos ini. Siapa tahu kemudian muncul audit-audit baru yang angkanya lebih mengejutkan. Tetapi saran saya mulai hari ini siapkan pikiran dan perasaan Anda untuk tidak terlampau gampang terkejut kalau kemudian muncul data-data baru berkaitan dengan korupsi dana bansos. Oleh karena itu, terus kawal, fokus pada persoalan korupsi dana bansos ini, jangan terlena dengan gimmick-gimmick politik yang berusaha mengalihkan fokus perhatian publik terhadap dana bansos, maupun juga kasus kematian 6 orang Laskar Front Pembela Islam. Karena saat ini kasusnya sedang ditangani oleh Komnas HAM, dan kita akan mengawal apakah Komnas HAM berani, punya nyali. Kalau toh kemudian Komnas HAM berani dan punya nyali, apakah kemudian rekomendasi dari investigasi yang dihasilkan oleh Komnas HAM itu kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah? Sebab berdasarkan pengalaman selama ini, terutama berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM berat, kasus pelanggaran HAM berat, meskipun Komnas HAM sudah bekerja, tetapi rekomendasinya tidak pernah dieksekusi oleh pemerintah. Saya Hersun Arif, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.